kasih Tuhan selalu menyertaimu yang ada di Jawa. Terima kasih untuk kedatangannya. Dan puji Tuhan hari ini kita di tengah jadi banyak yang hadir. Terima kasih untuk kedatangannya dan kehadirannya. Untuk acara ini pertama kita akan mengadakan syukur kepada Allah. Sebetulnya dengan perjumpaan di lingkungan itulah kita itu memunculkan potensi-potensi yang ada di lingkungan. Seperti yang begini ya. Ternyata kan ada juga yang bisa mengiringi dengan gaya keroncong, itu bagus sekali itu ya. Ini potensi yang ada di lingkungan yang harus disyukuri ya, bahwa Tuhan memberi Santo Albertus ini anugerah yang begitu luar biasa. Bacaan-bacaan yang kita ambil untuk misa lingkungan ini karena bertepatan misa lingkungan, maka belum juga terlalu lama pesta keluarga kudus baru saja kemarin. Maka bacaan yang kita dengar nanti dari bacaan keluarga kudus, karena inilah keluarga lingkungan kita sendiri. Marilah kita merunduk rendah di hadapan Tuhan, seraya memintakan berkat-Nya dan juga memohon ampun atas segala kerapuhan, kelemahan, kekurangan serta dosa-dosa kita. Lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagai. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga umat lingkungan Santo Albertus yang terkasih. Bagi kita orang Katolik, keluarga kudus ini, Yosef Maria Yesus, menjadi model, menjadi teladan kehidupan keluarga-keluarga kita. Pada hari ini juga bertepatan dalam misa Natal lingkungan ini, secara kebetulan juga warga ini ada yang merayakan ulang tahun perkawinan, Ferry Susan, Pasutri Ferry Susan. Oleh karena itu saya beri kesempatan kepada Ferry Susan untuk share, berbagi apa sih yang dialami dalam kisah kasih perjalanan mereka selama rentang waktu sekian lama, punya anak, sebelum punya anak, dan seterusnya. Apakah mereka juga seperti Yusuf dan Maria menyingkir ke sana kemari, atau mereka hanya tetap di Banyumas? Mari kita beri kesempatan, Romo beri kesempatan, dan kita semua ya, setuju ya? Oh, itu setuju semua. Jadi silakan Ferry Susan maju di sini untuk membagikan pengalaman kehidupan keluarga, karena ini pesta keluarga kudus. Natal itu Natal keluarga kudus. Silakan Ferry Susan. Ya, ini kami pertama-tama itu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Romo Niko Ola, yang mana Romo Niko ini sponsor utama untuk angkatan ME, khususnya kemarin ME 181 angkatan kami yang terdiri dari 17 pasang. Itu kebetulan dari paroki Banyumas semua. Di sini kami betul-betul mendapatkan satu fasilitas maupun diprioritaskan oleh Romo, yang mana kami sungguh-sungguh merasa bersyukur kami
dapat mengikuti ME kemarin, yang mana untuk waktu-waktu sebelumnya itu kami belum dapat mengikuti. Nah, di sini kebetulan dari dampak daripada mengikuti ME kemarin juga sungguh sangat luar biasa, Romo, dalam kami berdialog pada Tuhan, kepada pasangan, kepada keluarga, pada anak, pada rekan-rekan sesama peserta ME dan juga untuk sesama ME atau gerakan-gerakan kaum awam yang lain itu tujuannya untuk membawa keluarga pulang, membawa keluarga-keluarga itu pulang kembali ke rumahnya, ya. Yang kedua, supaya kebaikan Allah itu ditularkan, jadi mulai dari kelompok angkatan dan sebagainya. Yang menjadi tiang utama sebetulnya di dalam keluarga, bahwa ada kita di Banyumas ada 17 pasang itu sudah ikut ME, ada yang sebelumnya. Tapi yang menjadi tiang utama dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu sekalian, dalam suka duka sakit sehat untuk malang itu, yang menjadi menara utama dalam kehidupan keluarga itu dialog. Jadi mereka pergi itu bukan menceritakan kejelekan keluarga mereka, bukan, memperbaiki. Pak Ferry bilang tadi memperbaiki kualitas relasi, komunikasi. Kadang-kadang sih pasangan suami istri itu berjalan sekian lama, dia juga tidak sadar bahwa sebetulnya istrinya tidak suka dengan apa yang dia buat, tapi meneng baik, takut nanti aku ditinggal biar aja lah. Seperti Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya, mungkin gitu, tapi sakit hati, ya. Tapi setelah itu lalu Anda semua boleh mengalami ini. Saya senang sekali. Jadi sekali lagi kita semua seperti Yosef, seperti Maria, percaya pada Almighty God, percaya pada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan keluarga kita. Saya sebagai Romo juga begitu. Dengan berbagai upaya saya omong, gak ada yang tanggapi. Padahal saya itu time di weekend ME Distrik 5 Purwokerto. Tapi kok umat saya ini seret banget ini. Saya hanya bisa berdoa di Bantus Medi, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat untuk bisa menggerakkan hati umatku ini? Maka suatu saat seperti Tuhan berbisik begini, mungkin juga seperti Yosef dalam mimpi itu ya, bangunlah, kembali ke zamanmu. Kalau zaman saya kan surat menyurat ya, kalau zaman sekarang kan bisa WA, bisa Instagram, bisa segala macam, beres selesai. Jadi saya itu menulis surat cinta untuk pasutri-pasutri yang ada di paroki ini seluruh. Jadi saya data dulu, kira-kira ini usia produktif ini ya, makanya banyak ya, masih ada banyak yang lain yang belum ya. Bagi saya bukan bahwa mereka jahat, bukan bahwa mereka masa bodoh atau mereka lebih berdosa, tetapi bahwa belum cukup terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan, itu saja. Tapi jangan lupa Tuhan akan tetap terus menerus. Tuhan Yesus bilang, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Yang mendengar suaraku akan masuk, aku akan tinggal, aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Jadi Tuhan itu gak pernah menyerah. Ternyata kan setelah ada weekend itu, keluarga di lingkungan ini dan angkatan 181 itu mereka sungguh sangat kompak. Bagus sekali. Karena dari paroki kita sendiri
Sebelum-sebelumnya itu kasihan sekali, ada yang jauh-jauh ya, ada yang di Pantura, ada yang di Wetan sana, Purworejo dan sebagainya. Jadi kalau BP susah sekali, apalagi mau bertemu. Padahal kan idealnya itu kan ada perjumpaan. Maka bersyukur kepada Allah, kita distrik 5 Purwokerto khususnya Paroki Banyumas yang pertama kali buat gebrakan weekend hanya Sabtu dan Minggu. Waktu pertemuan di Surabaya, saya dipanggil oleh Pak Sutri Krisleli. Romo buat ini weekend Sabtu Minggu saja ya. Ya betul Bu, saya coba karena saya kan juga tim weekend ME, maka saya sudah hitung waktunya dan itu cukup. Kenapa kita harus buang waktu? Berarti mereka nggak tidur dong. Ya nanti diusaha bisa kalau mau tidur, ya kan. Tapi saya yakin mereka begitu antusias, nggak tidur pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena tempatnya juga representatif. Di Kaliori sekarang jauh lebih baik. Kamar mandi di dalam, AC semua. Kalau Anda di Heninggeria, antri kamar mandi, ya kan? Aku itu pikirkan juga itu ya. Tapi ya syukur kepada Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan, warga lingkungan ini. Hari ini kita memang meneladan Yosef, Maria, Yesus. Bagaimana mereka menjaga, melindungi sang bayi ini dari pembunuhan. Sebetulnya kalau bacaan Injil tadi, kalau kita baca ayat sebelumnya, bagian sebelum ada 3 bagian itu, ya, mengungsi ke Mesir, kemudian pembunuhan anak-anak di Bethlehem, lalu kembali dari Mesir ke Nazaret. Jarak yang ditempuh itu bukan ringan, bukan pendek gitu ya. 500 km kurang lebih dari Bethlehem ke Mesir. Apakah ini cerita dongeng? Tidak. Di Mesir itu ada gereja namanya Abu Segra. Itu gereja tempat di mana Yosef, Maria dan Yesus hidup, tinggal di situ. Jadi dikunjungi baik oleh peziarah Kristen, Katolik, umroh juga pergi kunjungi itu. Tahun 2000 berapa ya? 19 sebelum Covid itu kan saya berjumpa dengan 2 kelompok umroh di gereja Abu Segra itu. Satu kelompok dari Jawa Timur, Surabaya, satu kelompok dari Padang. Karena bendera kita ini kan, karena bendera ini Indonesia. Oh, Anda dari mana? Oh, kami dari sini, kami dari sini. Tidak lagi melihat sekat agama. Ya. Tadi itu luar biasa sekali. Bagaimana pergumulan perjuangan. Yang berikut nanti Herodes mati, mereka harus kembali ke Israel, ke tanah Israel. Itu juga jarak tempuh kurang lebih sama kan itu. Itu artinya bahwa pergi pulang itu sekitar 900 km sampai 1000 km. Jauh atau dekat? Kalau kalian mau kumpul untuk misa lingkungan, jauh atau dekat? Nah, teladani ini. Jangan menyerah. Kalau Anda pergi ke Israel, itu hanya ada batu karang dan pasir, tidak ada pohon. Mulai bentangan, mulai dari Mesir, Yordania sampai ke Israel sana. Hanya di Israel itu mereka karena teknologi pertaniannya, jadi bukit-bukit gundul itu bisa ditumbuhi rumput. Tapi yang lain itu sama sekali tidak. Dan bagaimana keluarga ini berjalan dari situ ya, bukan naik bis, bukan naik kendaraan pribadi, tapi mereka jalan kaki. Kira-kira Anda pikir tentang apa? Masuk akal kan? Bawa bayi 500 km. Tuhan Allah bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya dalam refleksi pribadi, saya sangat percaya bahwa Maria, Yosef dan Yesus itu dibawa oleh Allah.
dalam rentang jarak yang begitu lebar, jauh itu, pasti mereka dibawa oleh Allah. Masakan bahwa bayi mungil itu belum setahun juga kan melintasi itu. Begitu juga kembali. Jadi kalau kita bicara Yosef, Maria, Yesus itu kita berbicara tentang Allah. Jadi kuasa Allah itu yang bekerja di situ, ya. Maka kalau kita seperti Yosef dan Maria selalu percaya pada Allah, meskipun Allah berbicara kepada Yusuf lewat mimpi, beberapa kali mimpi, bangunlah, bawa anak ini, Herodes mau membunuh. Bangunlah, bawa anak ini kembali ke tanah Israel. Sampai di sana, aduh, anaknya Herodes yang menjadi raja. Lalu dinasihati dalam mimpi, sudah kamu pergi ke Galilea. Dari sana mereka kembali lagi ke Nazaret. Dengan demikian nubuatan para nabi itu digenapi. Dia akan disebut orang Nazaret. Kalau saja Yosef itu balelo, saya harap bapak-bapak ini seperti Yosef. Kalau Yosef itu dia misalnya bukanlah pria yang tulus hati, maka nubuatan para nabi itu gugur runtuh, habis. Mesias tidak lahir dari keturunan Daud di Betlehem. Kalau Yosef tidak mau membawa Maria ke Betlehem, dari Betlehem mereka harus ke Mesir. Dari Mesir kitab suci mencatat, aku akan memanggil anakku. Maka para nabi mengatakan dia akan disebut orang Nazaret. Dikenapi semua itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Natalan lingkungan Santo Albertus ini sungguh sangat dekat dengan pesta keluarga kudus yang kita rayakan kemarin. Maka mari kita meneladani keluarga kudus ini. Apakah mereka karena pilihan Allah kemudian itu hidup senang-senang? Saya pikir tidak. Kalau untuk menjadi pilihan Allah, kita semua, Bapak Ibu sekalian, para pasutri sekalian, kita semua ini orang pilihan Allah. Sebagai orang pilihan Allah, apakah lalu kita juga hidup senang, tenang, terus tidak? Bertubi-tubi, bergelombang-gelombang, berepisode-episode, persoalan-persoalan datang menghampiri kita. Hanya orang yang bertahan, kata Yesus, hanya orang yang bertahan, dia akan selamat. Maka mari kita belajar dari keluarga ini. Saya pikir kita semua kadang-kadang menghadapi persoalan-persoalan, entah sakit penyakit, entah anak, entah pekerjaan, entah usaha dan sebagainya. Percaya, harus percaya. Yang terakhir, keluarga itu menjadi dasar dari gereja. Keluarga itu menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda bayangkan kalau keluarga itu rapuh, dah apa jadinya? Maka diharapkan supaya Bapak Ibu mendidik putra-putri Anda untuk lebih mengenal Tuhan. Dewasa ini era sekarang ini kan orang menikah itu, perempuan dia menikah tapi dia tidak mau punya anak. Dia memilih child free. Boleh-boleh saja, tapi itu bukan perkawinan. Karena Anda ambil keputusan untuk menikah itu, Anda harus memilih untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam penciptaan manusia baru. Jadi menikah itu bukan untuk rekreasi, tetapi prokreasi, pro penciptaan. Jadi sadarkah Bapak Ibu sekalian bahwa Anda itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi rekan sekerjanya dalam penciptaan manusia baru. Mungkin juga kita berpikir bahwa jutaan tahun yang lalu Allah menciptakan manusia. Tidak, tiap hari ada kehidupan baru, ada ciptaan-ciptaan baru. Dari mana? Allah bekerja sama dengan pasangan suami istri, maka lahirlah manusia baru. Anda itu memberikan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu made in manusia, tetapi hidup made in Allah. Hidup itu punya Tuhan.
Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu-gugatnya. Pernah ada Anda dengar, oh di sana dijual hidup misalnya, nggak ada. Yang ada di sana dijual gigi palsu, dijual rambut palsu, retina palsu. Nah, karena memang punya manusia bisa dipalsukan, tapi punya Tuhan tidak. Maka ada hidup di dalam diri kita, yaitu Tuhan hidup di dalam diri kita. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Oleh karena itu hiduplah putra-putri Anda. Kemarin ada keluarga dari Jakarta itu, mereka cerita bahwa Romo sekarang itu rentan sekali perceraian. Ada yang baru nikah 2 bulan cerai. Jadi saya bilang, kami gereja di keuskupan ini dan sebetulnya Gereja Katolik Indonesia itu sudah mengantisipasi ini. Maka lahirlah gerakan-gerakan kaum awam. Ada Priskat, ada Waberkat, ada Merit Encounter. Tujuannya apa? Membawa pulang keluarga-keluarga ini. Ya, membawa pulang keluarga-keluarga. Kau harus pulang kembali ke keluarga. Dan mungkin mereka karena kota besar ya tidak punya itu, tapi kita punya. Beberapa keuskupan yang begitu hidup, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surabaya, itu yang paling hidup. Priskatnya, Waberkatnya, Merit Encounter-nya, dan kita selalu saling bekerja sama untuk itu. Ya. Romo berdoa dan berharap khusus untuk pasangan yang baru mengikuti weekend ini, Romo bahagia apabila ada di antara kalian nanti kalau ditawari untuk menjadi tim, ya jangan takut, itu pelayanan. Kan kamu belajar open and apostolic toh, nah itu dia. Siapa tahu ditawari. Nanti kan ada prosesnya itu, ada kick off 1, 2, ada deeper, memperdalam lagi materi, kemudian menulis dan sebagainya. Tidak gampang, tidak semua mau. Apalagi romo-romo. Lah itu sih urusan keluarga, kenapa tidak? Ternyata setelah saya masuk di dalam, oh ternyata luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar dari situ. Ketika bicara tentang keluarga, kami dibiara-biara kenal dan komunitas. Kadang-kadang kami lalai. Kadang-kadang kami alpa. Slogannya bagus, komunitas. Tapi setelah saya ikut ME baru itu komunitas yang sesungguhnya. Itulah keluarga yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dan seperti Ferry Susan men-sharekan itu bahwa dialog itu menjadi tiang utama. Sementara kami di dalam kehidupan membiara itu kan punya komunitas, diarah relasi komunikasi, tapi dangkal sekali. Ya. Dan bersyukur kepada Allah, saya di Banyumas dengan Romo Nikostia itu dia kan sudah MA juga, sebetulnya tim, tapi zaman dulu harus dibarui lagi. Jadi kami itu komunikasi kami enak, masing-masing punya kekasan, circoraknya sendiri-sendiri. Tapi kami belum pernah misalnya kata kasar itu keluar dari mulut kami. Di meja makan kami bisa ngobrol lama. Ya, bukan soal hal-hal yang resmi, tentang umat. Kalau dia kunjungan jalan kaki sambil cari apa itu nasi rames, lalu pulang di meja makan kan dia cerita, oh saya ketemu si A ini, si B ini, terus saya dikasih ini. Jadi kami dua itu akrab sekali. Kalau kadang-kadang orang umat yang kami kenal di tempat lain, Romo saya ada di Australia, mau dibawakan apa? Saya butuhkan baju kaos, tapi 2 ya, karena kami 2 orang.
Datang lalu saya taruh, kamu pilih dulu, kamu yang mana nanti saya ambil. Inilah keluarga, ya toh. Itulah komunitas saya alami sesungguhnya setelah saya ikut ME. Dia pergi dibawa orang, dibawa umat pergi makan di luar. Dia selalu ingat saya. Oh iya, ada Romo Niko di rumah, boleh saya bawa satu? Sebenarnya kali nggak usah, kamu itu orang hitung traktir kamu kok. Saya di rumah makan juga itu. Tapi bagaimana bentuk perhatian kita dalam hal-hal yang sepele, sederhana, tapi itulah hati kita selalu terbuka. Maka kita juga berharap supaya para pasutri yang ikut ME di angkat 181 cukup banyak di lingkungan ini, mudah-mudahan bisa meradiasi lingkungan supaya saya sudah melihat open and apostoliknya ya, pelayanannya itu sudah mulai nampak, sudah mulai muncul. Jadi mulai dari lingkungan ini, hidupi lingkungan Albertus ini, hidupi dulu. Mungkin juga nanti ada di antara kalian juga open and apostoliknya, barangkali mau menjadi prodiakon, barangkali mau menjadi pengurus dewan paroki. Kan tidak tertutup kemungkinan, kan dalam ME kan ada seperti itu ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, itulah beberapa hal supaya kita semakin hari harus semakin dekat. Sama seperti tema itu, kalau kita sadar bahwa Yesus lahir dalam keluarga kita, Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan keluarga kita dari berbagai macam hal. Dengan demikian, kita itu tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang memulihkan, itulah yang menyelamatkan. Dan kata lain, kita semakin beriman, maka kita juga pasti semakin bersatu, kita semakin bersaudara, kita semakin merasa sebagai warga umat di lingkungan ini. Dengar ada yang sakit, ayo cepat-cepat kita jenguk ya, kita kunjungi ya. Dulu di sini saya ingat kalau nggak salah itu Pak Agus jadi ketua lingkungan, lupa ingat ya. Itu ada gerakan mengumpulkan uang logam. Dan nanti bisa tanya. Gerakan untuk mengumpulkan uang logam yang Anda pakai kan dibuang-buang itu. Buang-buang. Aduh ini ikut kita bunyi-bunyi terus, ya nggak enak ini. Nah lalu lingkungan ini pernah buat. Lalu digunakan untuk apa? Ya untuk orang-orang yang kesusahan, yang sakit. Mereka pakai untuk ya membantu sedikit untuk keluarga yang mengalami kesusahan itu. Padahal dari koin-koin kecil itu, nggak usah yang besar, kecil-kecil saja. Jadi buat sesuatu yang kecil untuk hal yang besar. Jangan buat sesuatu yang besar tapi hasilnya kecil. Ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya cintai dalam Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga kita untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Amin. Apakah disiapkan doa umat? Kalau tidak ada, mau pakai di sini bisa. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Semoga kita semua seperti tema kita hari ini akan membawa kebahagiaan pada keluarga masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Romo sekali lagi. Kemudian kita akan memberikan hadiah untuk anak-anak kecil. Coba anak-anak kecil mana ya? Tolong baris. Anak-anak kecil mana ini? Anak-anak kecil. Ayo, anak-anak kecil sini baris. Mau dikasih sini sama Hari Natal kini akan tiba, semua bersinar, anak-anak pun tertawa yang benar. Harum wangi tercium, diiring lagu pujian, seisi dunia penuh damai dan harapan. Dulu gelap, kini menjadi terang, kasih Kristus takkan terbilang. Hati bersyukur, jiwa pun tenang, Natal datang, percayalah bahwa senang. Rindu berkumpul bersama, doa memohon pada Tuhan. Biarlah Natal kali ini terjawab, dalam bahagia dan sukacita. Rindu bersama, doa syukur terucap, biarlah Tuhan menjaga dalam damainya. Hey, 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 tepuk tangan semua, sebab damai Kristus turun dari surga. Musiknya dong, bass rohani, mari siapkan hati sambut Natal. Everybody say Merry Christmas. Lampu-lampu kelap-kelip di jendela, bawa hangatnya cinta dari setiap nyala. Bersama keluarga, sahabat tercinta, kita rayakan kasih Tuhan yang nyata. Mari buka hati dan pandang, Sang Raja hadir membawa terang. Tak ada duka, tak ada bimbang, karena kasih Kristus bawa menang. Rindu berkumpul bersama, doa memohon pada Tuhan. Biarlah Natal kali ini terjawab, dalam bahagia dan sukacita. Rindu bersama, doa syukur terucap, biarlah Tuhan menjaga dalam damainya. Oh, lihat kasih yang mengalir, oh, dari surga turun hadir, damai di bumi. Selamat malam semua warga Albertus. Semoga dengan misa kumpul lingkungan Albertus ini, misa Natal dengan tema keluarga kudus, kita semua akan menjadi keluarga yang bahagia seperti keluarga Yesus. Selamat Natal dan selamat malam.